gua dulu pernah jadi maling. Tunggu dulu. Maksud gue tuh dulu, gue pernah kemalingan. Dan ini tuh bukan cuman sekali gitu guys kemalingannya ya. Meskipun kemalingannya tuh bukan kayak kemalingan yang kayak di film-film gitu ya. Ada orang ngebobol rumah gue terus ngambil barang, enggak. Hidup gue tuh nggak sedramatis itu gitu. Dan bahkan kalau misalnya dipikir-pikir nih ya, nggak semua maling yang ada di video ini tuh ngerugin gue gitu. Nggak kayak malingnya di TikTok. Tapi ya meskipun begitu, enaknya kerja jadi YouTuber animasi pengalaman tuh ya. Setiap kali lu suwe tuh bisa dijadiin konten buat cari nafkah. Diomelin guru matematika, jadi konten. Pulang camping pantat lengket-lengket, jadi konten. Konten dimalingin sama re-uploader di TikTok, jadi konten. Jadi guys, gue langsung mulai aja. Waktu itu kan gue pengen ganti meja komputer kan ya. Soalnya tuh terakhir kali gue beli meja komputer itu tuh pas gue kelas 3 SD. Dan meja komputernya tuh udah sedikit tidak memenuhi standar keamanan kerja. Rasanya tuh kalau misalnya ada semut nabrak aja tuh ya langsung. Jadi ya sebelum kenapa-napa kan ya, ganti meja kan masih lebih murah daripada nanti harus terpaksa beli komputer baru. Jadi gue sama emak gue tuh ke pasar buat beli meja baru. Tapi waktu di pasar tuh, oh kalau di sini ada sih meja komputer dek, cuman nggak ada rak yang buat keyboardnya itu. Oh gitu, ya terus kenapa namanya meja komputer bapak? Jadi ya gua ujungnya beli online. Dan ada satu meja yang gue lihat di all shop yang gua bener-bener demen, keren banget itu mejanya. Harganya juga nggak terlalu mahal gitu, sekitar 400 ribuan. Dan yang paling penting ada rak buat keyboardnya. Gua jadi order dan karena gua nggak mau bayar setengah harga mejanya buat ongkir, jadi ya gue pilih yang ongkirnya 3-4 harian. Gua tungguin kan ya, setiap hari tuh gua cekin gitu, gua tanyain bapak gua, ada paket datang nggak pak? Enggak. 1, 2, 3 hari lewat, ada paket datang nggak pak? Enggak. Oke, mungkin telat sehari kan, katanya juga 3-4 hari kan gak ada yang tahu gitu. Keesokan harinya, Pah, ada paket datang nggak? Oh ada tuh, tadi siang baru nyampe. Hah iya, ada di mana? Gak sih, nggak ada, bercanda dong. Dan gua jadi bingung dong, soalnya ini udah hari terakhir gitu. Masa jasa pengirimannya delay anjir? Aduh gila, ini pasti hukuman dari Tuhan gara-gara delay upload mulu. Paket gua datang jadi delay juga kan. Jadi ya gua cek dong di all shopnya, dan ternyata tuh di all shopnya notifikasinya tuh udah nyampe. Jadi gue yang bingung berubah jadi panik dong. Gue tanya bapak gue lagi, terus gue cek kan depan rumah, siapa tahu ditaruh di tempat yang aneh gitu sama kurirnya. Terus gue juga tanya kan sama tetangga gue dan masih gak ada gitu. Oke, ada yang gak bener nih. Gue langsung kontak support all shopnya, dan support all shopnya ngasih gue nomor HP kurirnya. Dan kurirnya bilang kalau misalkan barangnya sudah ditandatanganin sama Daryl. Sas. Tapi untungnya tuh ya, kurirnya tuh kan kayak nganterin barang terus dia harus foto gitu orang yang nerima barangnya siapa. Dan dia juga ngasih ke gua gitu foto orang yang nerimanya. Dan lu tahu nggak orangnya siapa? Tetangga gua yang tadi udah gua tanyain ya. By the way, gua ditanya dia ngeliat paket gua atau enggak. Dia bilang enggak gitu. Kita sebut aja deh nama palsunya Pak Q. Gua jadi datangin dia dong. Gua nggak langsung tunjukin fotonya, dan gua juga belum pasang muka marah gitu. Gua masih pasang muka culun dan gua nanya baik-baik. Pak, ngeliat paket saya nggak? Lah, enggak lah. Kan tadi kan saya udah bilang. Oh, tapi saya tadi tanya kurirnya, terus saya dikasih foto ini, Pak. Dan lu tahu nggak respon dia kayak gimana? Oh, saya kira tadi sih itu saya kira tadi itu paket anak saya loh. Soalnya tadi saya dipesan sama dia kalau misalnya nanti ada paket suruh ambil gitu. Katanya buat papa gitu katanya. Makanya tadi saya ambil gitu. Saya nggak tahu itu apaan. Saya belum buka, saya nggak tahu isi paketnya apaan. Ternyata paket kamu toh. Oh iya. Maaf ini kamu ambil. Maaf ya, saya nggak tahu. Ya helah Daryl, bisa aja kemungkinan doang. Siapa tahu anak bapak. Enggak. Anak bapak ini tuh masih kecil banget, kayak masih kelas 2 SD-an, tahu gak? Jadi menurut lo ini bocah SD beli meja komputer online gitu buat bapaknya, dan bapaknya aja nggak tahu kalau nih bocah dapat duit buat beli ini meja dari mana gitu. Udah gitu dia nanda tanganin di atas nama Daryl gitu. Wih, makasih banget lo udah beliin bapak meja deh. Baik banget deh. Ngomong-ngomong, kamu beliin bapak meja dapat duit dari mana? Wah, kamu pasti nyolong ya, kayak papa. Hahaha. Gila, gue kesel banget sama nih orang.
Kayak dia tuh udah salah gak mau ngaku gitu. Udah kayak maling yang di TikTok gitu, malah matiin komentar, tidak menghargai suara rakyat ya. Jadi ya, terus ada cerita lagi nih. Ini bukan gua sih yang kemalingan, lebih tepatnya tuh orang tua gua. Dan suatu hari tuh ya ada orang yang mau beli rokok banyak, dan bapak gua sih bilangnya orangnya tuh pakai helm sama jaket hitam gitu. Terus pas emak gua lagi sibuk gitu yang ngelayanin orang lain, makhluk misterius ini pun menghilang barang rokoknya. Dan kita nggak pernah tahu itu siapa. Nih orang datang ke toko bapak gua maling rokok 3 pak gitu, itu udah gratis kanker paru-paru tau gak? Tapi ya itu bener-bener ngerugin bapak gua banget sih, soalnya rokok itu mahal guys. Terus ada cerita lagi nih. Gua kan akhir-akhir ini lagi punya banyak kucing ya. Dan mungkin ntar bakal gue bikin satu video lagi tentang kucing. Maybe. Jadi gini, kucing gua ada 12. Ceritanya panjang, pokoknya kucing gua ada 12. Dan 10-nya itu kayak anak kucing gitu. Dan karena waktu itu anak kucingnya juga udah lumayan gede ya, udah hampir kayak 3 bulanan umurnya. Dan juga karena gua tuh orangnya baik gitu, gue pengen berbagi kebahagiaan. Gue pengen bagi-bagi kucing gua buat diadopsi sama orang. Ya, nggak karena gue baik juga sih, lebih tepatnya tuh karena gue nggak kuat miara. Gue tawarin kan ke tetangga gue, ke temen gue, dan ke temennya dari temen gue, dan gak ada yang mau ngambil. Gila, suwe banget. Gue tawarin gratis aja gak ada yang mau ngambil. Tapi 2 hari kemudian, pas gue bangun kan pagi-pagi, gue cek gitu kucing gue di teras rumah, dan kucing gue hilang 2 biji. Gue panik dong, soalnya selama ini hampir 3 bulan gue taruh di teras tuh nggak kenapa-napa. Kenapa sekarang tiba-tiba hilang gitu? Dan gue tanya sama bapak gue, kucing gue kemana? Bapak gue nggak tahu. Terus gue tanya tetangga gue, dan kata dia kemarin sore ada orang yang ngambil kucing gue, dan dia bilang udah minta izin sama gue. Hah? Gua bener-bener bingung banget sama maling yang ini. Gua nggak tahu ini termasuk maling atau enggak ya. Gua bukan orang hukum. Bukan hukum lagi nih. Malah gua bukan filsafat. Tapi kayak lu bayangin deh nih. Lu lagi bagi-bagi kue gratis gitu buat tetangga lu. Terus tiba-tiba lu dirampok gitu sama orang. Serahkan semua makananmu. Pak, tapi ini kuenya gratis, Pak. Bro, gua masuk ke sini gara-gara maling rumah orang. Lu di sini gara-gara apa, bro? Wah, sama, bro. Gue juga maling nih. Wah, maling apaan lu, bro? Maling kue gratis. Wah, gua nggak ngerti aja gitu sama logikanya. Dan ya nggak apa-apa sih. Gue juga lagi nyari orang yang mau ngambil kan. Jadi ya sama maling yang ini tuh gua nggak marah sih, jujur aja. Gue cuman bingung banget. Nggak kayak maling TikTok. Dan oke, itu aja yang mau gue ngomongin. Ini sedikit info aja nih ya. Gue pas record end card ini tuh udah jam 1:30 sekarang, dan harusnya upload video jam 2. Jadi ya gue nggak tahu nih video bakal